Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang trigonometri. Sebelum kami mulai video ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 ini. Yang pertama ada Pak Farid, lalu ada saya sendiri, Guntur Saputra, lalu Pak Fahri, Pak Ahmad Firdaus, Pak Ahmad Tulus, Kakak Tian, dan Pak Abdul Aziz. Itulah anggota dari kelompok 1. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan pada video kali ini. Berikut adalah materi pembahasan trigonometri. Yang pertama, sejarah dan aplikasi trigonometri dalam kehidupan. Yang kedua, Pythagoras dan perbandingan trigonometri. Yang ketiga, sudut istimewa trigonometri. Yang keempat, sudut relasi trigonometri. Yang kelima, koordinat kutub dan koordinat kartesius trigonometri. Yang keenam, aturan segitiga trigonometri. Dan yang ketujuh, grafik fungsi trigonometri. Oke, yang pertama akan saya jelaskan adalah sejarah trigonometri. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Matematikawan India adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk penghitungan astronomi dalam bukunya Vedanga Jyotisa, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Matematikawan Yunani, Hipparchus, sekitar tahun 150 sebelum Masehi, menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Lalu matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy, sekitar tahun 100, mengembangkan penghitungan trigonometri lebih lanjut. Dan matematikawan Silesia Bartholomeus Pitiscus menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Ya, jadi selanjutnya adalah pengertian dari trigonometri itu sendiri. Jadi, trigonometri berasal dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Oke, yang berikutnya adalah aplikasi trigonometri dalam kehidupan. Yang pertama, dalam ilmu astronomi. Trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Yang kedua, dalam ilmu oseanografi. Trigonometri juga digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang ketiga, dalam ilmu navigasi. Trigonometri juga digunakan untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Dan yang keempat, dalam ilmu arsitektur. Arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Selanjutnya adalah Pythagoras dan perbandingan trigonometri. Baiklah, saudara-saudara, untuk trigonometri ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari konsep dasar Pythagoras, di mana kita menggunakan segitiga siku-siku dengan dua sudut lancip dan satu sudut siku-siku. Di sini kita bisa baca untuk mencari sisi miring, yaitu sisi C, itu adalah penjumlahan dari sisi A dan sisi B. Mohon maaf, penjumlahan kuadrat dari sisi A dan sisi B. Sehingga kalau ditanya panjang sisi C adalah akar dari A kuadrat dan B kuadrat. Dan begitu juga dengan sisi A dan sisi B. Untuk sisi A adalah akar dari
sisi miring kuadrat dikurangi sisi B kuadrat. Untuk mencari panjang dari sisi B adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sebelum kita memasuki ke materi perbandingan trigonometri, kita harus ada kesepakatan dulu nih, yaitu penamaan dari sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang ada di slide. Teman-teman, segitiga siku-siku ini kita berikan sudut theta yang ada di titik A atau di sudut BAC. Nah, nanti perbandingannya akan berbeda ketika sudutnya itu kita letakkan di titik C. Maka dari itu kita harus memahami seperti apa penamaan dari sisi-sisi segitiga siku-siku yang ada. Jadi untuk sisi yang ada di depan sudut theta, ini adalah sisi depan. Nah, kita ambil yang D-nya, DE. Sedangkan untuk sisi yang di depan sudut B, atau sudut siku-siku, itu adalah sisi miring. Kita kasih nama miring. Nanti yang akan kita ambil adalah mi-nya. Sedangkan untuk sisi yang ada di depan sudut C, itu adalah sudut samping. Karena letaknya adalah di samping sudut theta. Oke, sehingga untuk perbandingan dari trigonometrinya, sin A atau sin alfa, harusnya bukan alfa ya, mohon maaf ini, sin theta itu adalah A per B atau depan per miring, disingkat demi. Jadi teman-teman kalau ingin menghafal, sin adalah demi, cos sami, tangen desa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara Pythagoras dengan perbandingan dari trigonometri tadi. Oke teman-teman, kita di sini bisa membuat rumus ya. Tadi kalau untuk Pythagoras, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini ketika semua variabel ini kita bagi dengan r kuadrat, itu akan terbentuk x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat itu akan sama dengan r kuadrat per r kuadrat. R kuadrat per r kuadrat adalah 1. Nah, untuk x kuadrat per r kuadrat itu adalah x per r dikuadratin. Nah, tadi untuk x itu kan samping, r itu miring, berarti sami. Sami itu adalah cos. Berarti cos kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa. Nah, itu bisa kita balik biar lebih enak. Biasanya kan sin dulu, baru cos. Berarti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, teman-teman, nanti kita juga bisa membagi, ya. Membaginya tidak hanya r kuadrat, nanti kita bisa membagi dengan x kuadrat juga. Nah, kalau kita bagi dengan x kuadrat berarti x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Nah, teman-teman bisa coba coret-coret sendiri ya. Nanti akan bisa menemukan rumus-rumus trigonometri yang lainnya. Nah, ini challenge buat teman-teman. Sekarang tiba saatnya kita coba dengan latihan. Nah, di slide ada soal. Diketahui cos A dikurangi sinus A sama dengan 7/5 untuk rentang sudut antara 0 dan 90 derajat. Nah, coba teman-teman cari nilai cos A dan sin A. Itu berapa?
Untuk opsi A ada setengah, opsi B 2/5, opsi C 24/25, opsi D 2/5, opsi E 1/5. Silahkan. Selanjutnya, sudut-sudut istimewa. Dalam trigono, terdapat sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sin 0 derajat bernilai 0. Sin 30 derajat bernilai setengah. Sin 45 derajat bernilai setengah akar 2. Sin 60 derajat bernilai setengah akar 3. Dan sin 90 bernilai 1. Untuk cos itu kebalikan dari sin. Jadi nilai cos 0 derajat itu 1. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah. Dan cos 90 derajat itu 0. Lalu tangen. Jadi tangen itu sin dibagi cos. Jadi tangen 0 derajat itu 0 dibagi 1 bernilai 0. Tangen 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3. Dan hasilnya setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Lalu tangen 45 derajat setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Dan hasilnya 1. Tangen 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah. Hasilnya akar 3. Tangen 90 derajat 1 dibagi 0. Dan tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya contoh. Nilai dari sin 60 derajat per 1 tambah cos 60 derajat. Cara jawabnya dengan memasukkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewanya diperoleh sin 60 derajat dibagi 1 tambah cos 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dibagi 1 tambah setengah sama dengan setengah akar 3 dibagi 3/2 sama dengan 1/3 akar 3. Jadi bentuk yang nilainya setara dengan 1/3 akar 3 adalah tangen 30 derajat. Berikutnya bersama saya Ahmad Firdaus. Kali ini kita akan belajar mengenai sudut relasi trigonometri. Sesudah dipelajari materi sudut istimewa pada kuadran pertama, nah di sudut relasi ini kita akan mempelajari sudut-sudut di kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Di kuadran yang pertama, bahwa kita ketahui semua sudut di fungsi sin, cos, ataupun tangen, dan kebalikan-kebalikannya semuanya bernilai positif. Namun, untuk di kuadran kedua, hanya sinus dan kosekan yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, selain sinus dan kosekan, nilainya adalah negatif. Begitupun di kuadran ketiga, yang positif hanya adalah tangen dan kotangen, selebihnya yang lain adalah negatif. Di kuadran yang keempat, yang positif hanyalah kosinus dan sekan. Sehingga kalau mau disingkat menjadi semua sindikat tangan kosong. Semua di kuadran yang pertama, sindikat berarti sin, yang positif di kuadran kedua, tangen atau tangan berada di kuadran ketiga yang positif, dan kosong atau kos yaitu di kuadran keempat yang positif. Jika disingkat atau untuk mudah diingat yaitu adalah semua sindikat tangan kosong. Di kuadran yang pertama ini nanti bisa juga berlaku sudut relasi yaitu 90 derajat dikurang sama alfa. Kemudian di kuadran yang kedua antara 90 sampai 180 bisa berlaku yang pertama 90 tambah alfa ya, karena kan 90 lebih, dan hubungan dengan 180-nya yaitu adalah 180 dikurang sama alfa. Sedangkan di kuadran ketiga yang terletak di antara 180 sampai 270
Ada pengaturan relasinya, yaitu 180 lebih daripada alfanya, atau 180 ditambah alfa. Kemudian bisa juga kalau menggunakan 270, maka menjadi 270 dikurang sama alfa. Di ukuran yang keempat, yang terletak di antara 270 sampai 360, yang positif hanya kosinus. Nah, relasinya adalah kita bisa menggunakan 270 ditambah alfa, ataupun bisa juga dengan 360 dikurang sama alfa. Begitulah mengenai posisi-posisinya. Jadi kalau relasi, kita harus pandai menempatkan posisi sudutnya ada di ukuran yang keberapa. Misalnya 210, oh berarti di ukuran yang ketiga, berarti bisa menggunakan 180 ditambah atau 270 dikurang alfa. Misalnya lagi 120, oh terletak di ukuran yang kedua, berarti bisa 190 ditambah alfa, atau bisa juga 180 dikurang sama alfa. Begitu ya gambaran mengenai kuadran 1, 2, 3, dan keempat. Berikutnya adalah mengenai aturan sudut relasi. Kalau dilihat sekilas di buku-buku, nanti di kuadran-kuadran itu ada tuh terlihat ketika sin menggunakan 90 dikurang alfa, maka akan menjadi cos. Kemudian kalau di kuadran yang kedua, sin 180 dikurang alfa, maka menjadi tetap sin. Dan seterusnya. Kalau kita lihat agak sedikit pusing mungkin menghafalkan ya, apalagi jika ditambah dengan tabel seperti ini. Nah, ini cukup sangat banyak sekali hafalan-hafalannya jika seandainya kita tidak mudah menyimpulkan bagaimana cara termudahnya. Nah, kalau kita lihat agak sedikit pusing ya, cukup banyak sekali mengenai pengaturan sudut relasi. Nah, jika kita bingung, maka ada cara mudah nih untuk mengingatnya, yaitu di slide yang berikutnya. Nah, sebelum kita memahami cara mudahnya, yang pertama terlebih dahulu kalian harus mengetahui nilai sudut istimewa. Sudut istimewa yaitu harus dihafalkan atau diingat-ingat di kuadran yang pertama, ada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, jika kita menggunakan 180 plus minus alfa atau 360 plus minus alfa, ini pengaturannya adalah yang pertama kita hanya tinggal mengambil nilai alfanya saja. Cukup ambil nilai alfa. Kemudian kita ditetapkan fungsinya. Jadi kalau sin tetap sin, kalau cos tetap cos, dan lain sebagainya. Artinya fungsinya adalah tetap. Berikutnya, tanda sesuai dengan posisi kuadran. Jadi kalau seandainya diminta di kuadran ketiga sin, oh otomatis berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian kalau 120 di kuadran yang kedua, nilai tangan, nah ternyata yang positif kan hanya sin di kuadran yang kedua, berarti nilai tangan di kuadran kedua negatif, dan seterusnya. Oke, nah ada juga pengaturan yang 90 ditambah atau dikurang dengan alfa, ataupun 270 plus minus alfa. Nah, bagian pertamanya sama kayak bagian atas tadi, yaitu cukup ambil nilai alfanya saja. Tapi bagian yang keduanya nih agak beda, yaitu kalau sin dia akan berubah menjadi cos, kalau tangan dia akan berubah menjadi kotangan. Begitupun kebalikannya. Jadi dicatat ya, bahwa kalau kita menggunakan relasi 90 dan 270 plus minus alfa, maka akan ada perubahan fungsinya. Contohnya bagaimana? Nanti di slide berikutnya kita akan melihat contohnya. Dan juga diingat bahwa tandanya sesuai dengan kuadran. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian 180 sama 360. Oke, itulah cara mudah untuk memahami sudut relasi. Berikutnya, kalau kita lihat contoh-contoh sudut relasi, misalnya ada contoh sin 210 derajat. Pertama, yang akan kita lihat adalah 210-nya dulu. 210, kalau kita perhatikan kan adanya di kuadran yang ketiga. Dan ingat, sin di kuadran yang ketiga, tandanya adalah negatif. Nah, sesudah itu, kalau sudah kita menentukan tandanya, positif atau negatifnya, nah kita mulai deh. Bahwa di kuadran ketiga itu kan 180 ditambah. Nah, berarti sekarang kita tulislah dengan min sin 180 ditambah sama 30. Karena 180 tambah 30 adalah 210.
Dan jangan lupa ada tanda negatifnya karena terletak di kuadran yang ketiga. Kemudian kita ambil belakangnya saja nih, sehingga menjadi cukup adalah min sin 30. Dan kalau sudah, ingat ke tabel sudut istimewa bahwa sin 30 nilainya adalah setengah, ketemu min maka menjadi min setengah. Itu di kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga, selain pakai 180 plus alfa, ternyata bisa juga dengan menggunakan 270 dikurang sama 60 ya. Nah, jadi kita tulis kembali min dari 270 dikurang sama 60. Karena kan 270 dikurang 60 adalah 210 derajat. Nah, karena kita menggunakan 270, maka sin akan berubah menjadi cos. Oke, diulangi. Karena kita pakai 270, maka sin akan berubah menjadi cos. Dan kita ambil bagian belakangnya, yaitu 60 derajat. Sehingga cukup kita tulis dengan min cos 60. Dan ingat kembali ke tabel bahwa cos 60 nilainya adalah setengah. Ketemu negatif, maka hasilnya min setengah. Jadi sama tuh antara kalau kita menggunakan 180 sama 270 hasilnya. Diingat-ingat lagi, kalau kita pakai 270 ataupun 90, maka fungsi akan berubah. Itu contoh yang pertama, semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk slide berikutnya di contoh yang kedua. Nah, cos 330 derajat. Oke. Nah, pertama sama kayak tadi, kita lihat posisi 330 derajat. Ternyata adanya di kuadran yang keempat. Nah, ingat cos di kuadran yang keempat tetap positif ya. Karena kan di kuadran keempat, sesuai dengan hafalan kita tadi, semua sindikat tangan kosong. Oh, cos berarti di kuadran yang keempat adalah positif. Yang pertama kita bisa menggunakan dengan 360 dikurang sama 30. Karena kan 360 dikurang sama 30 nilainya adalah 330 dan tanda di depannya tetap positif ya. Karena tadi cos di kuadran yang keempat adalah positif. Kemudian tinggal kita ambil belakang ya. Belakangnya adalah 30 derajat, maka menjadi cos 30 dan cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 sesuai dengan tabel sudut istimewa. Selain pakai 360 dikurang, kita bisa juga menggunakan 270 ditambah. Kalau 270 ditambah, maka ditambah sama berapa supaya jadi 330? Ternyata 270 ditambah sama 60. Nah, ingat teman-teman bahwa kalau kita menggunakan 270, maka fungsinya akan berubah menjadi sin. Yang tadinya cos berubah menjadi sin. Terus kita ambil nilai bagian belakangnya, yaitu sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Oke, begitulah mengenai dua contoh bagian dari sudut relasi. Semoga bisa dipahami dan kita lanjutkan dengan slide berikutnya bersama rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, koordinat kartesius dan koordinat kutub trigonometri. Yang pertama, koordinat kartesius. Secara singkat, koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Terdiri dari absis yaitu nilai X dan ordinat yaitu nilai Y. Biasanya ditulis kurung buka X, Y. Nah, untuk titiknya biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Biasanya A besar, B besar, C besar, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut. Nah, titik P, X, Y itu merupakan contoh titik koordinat kartesius. Selanjutnya, koordinat kutub, yaitu koordinat yang digambar pada sumbu X dan Y terdiri dari nilai R dan sudut. Nah, sudut di sini biasanya dilambangkan dengan alfa, beta, gamma, theta maupun yang lainnya. Nah, sebagai contohnya di sini kita gunakan theta ya. Bisa lihat gambar. Nah, lihat ya, sudut pada koordinat kutub jika dilihat dalam gambar dibentuk oleh garis OP dan garis OX dengan lambang theta. Maka P kurung buka R, theta. Selanjutnya, hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yang pertama, jika titik koordinat kartesiusnya telah diketahui, maka rumus yang digunakan untuk mencari titik koordinat kutubnya, kalian bisa gunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai R, kita gunakan R sama dengan akar
X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk mencari sudutnya kita gunakan tangen. Tan atau tangen tan theta sama dengan Y per X. Maka untuk mencari nilai tetanya atau sudutnya, theta sama dengan arc tan Y per X. Oke. Selanjutnya, jika titik koordinat kutubnya telah diketahui, maka rumus yang digunakan untuk mencari titik koordinat kartesiusnya, kalian bisa gunakan rumus sin theta sama dengan Y per R. Maka nilai Y sama dengan R dikali sin theta. Nah, cos theta sama dengan X per R. Maka untuk nilai X sama dengan R dikali cos theta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal koordinat kartesius dan koordinat kutub. Soalnya bisa dilihat, nyatakan titik-titik berikut ini ke dalam koordinat kutub atau koordinat kartesius. Yang pertama A P 4,4, yang kedua P 6,120 derajat. Bisa dilihat ya, jika soal pertama itu koordinat kartesius, berarti kita harus mencari koordinat kutubnya. Yang kedua koordinat kutub, berarti kita harus mencari koordinat kartesius. Nah, ke jawabannya. Yang pertama A atau penyelesaian soal A, bisa dilihat ya, P 4,4. Di sini berarti X-nya 4, Y-nya juga 4. Nah, koordinat kartesius ini kita bisa gunakan sebagai acuan untuk mengetahui kuadrannya. Ingat ya, kalau X-nya positif, Y-nya positif, itu kuadran pertama. X-nya negatif, Y-nya positif, itu kuadran kedua. X-nya negatif, Y-nya negatif, itu kuadran ketiga. X-nya positif, Y-nya negatif, itu kuadran keempat. Ya, itu udah dijelasin di materi sebelumnya ya, sudut relasi. Nah, sekarang kita coba jawab. Kita cari nilai R-nya ya. Rumusnya yang tadi sudah disebutkan. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka di sini R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Nah, kita sekarang untuk mencari nilai sudutnya, tan theta sama dengan Y per X atau tan theta sama dengan 4 per 4. Tan theta sama dengan 1. Maka theta sama dengan arc tan 1. Theta sama dengan 45 derajat. Itu termasuk sudut istimewa. Jadi titik koordinat kutubnya adalah P kurung buka 4 akar 2, 45 derajat kurung tutup. Selanjutnya untuk soal yang B, 6,120 derajat. Nah, bisa dilihat ya bahwa R-nya berarti di sini 6 dan sudutnya 120 derajat, atau kita contohnya gunakan theta ya. Tetanya berarti 120 derajat. Pertama kita nyari nilai X. X sama dengan R dikali cos theta. Kita masukkan ya angkanya. X sama dengan 6 dikali cos 120. Nah, jika kalian bisa langsung cari nilai cosnya. Tapi jika tidak, kita bisa gunakan sudut relasi yang telah dijelaskan kan sebelumnya. Nah, berarti X sama dengan 6 dikali cos kurung buka 180 dikurang 60. Nah, berarti X sama dengan 6 dikali min cos 60. Kenapa jadi min? Karena ini ada pada kuadran kedua ya. Karena 120 itu lebih dari 90 derajat kan. Maka itu termasuk kuadran kedua. Nilai cos itu pasti negatif. Kita lanjutkan ya. Berarti X sama dengan 6 dikali nilai dari cos 60 itu setengah atau 1 per 2. Berarti X sama dengan 6 dikali min 1 per 2. X sama dengan min 3. Selanjutnya nilai Y. Y sama dengan R dikali sin theta. Masukkan angka-angkanya. R sama dengan Y sama dengan 6 dikali sin 120. Nah, selanjutnya kita gunakan sudut relasi, atau yang punya kalkulator bisa gunakan kalkulator. Nah, Y sama dengan 6 sin kurung buka 180 dikurang 60 kurung tutup. Nah, Y sama dengan 6 dikali sin 60. Y sama dengan 6. Hasil dari sin 60 itu setengah akar 3 atau 1 per 2 akar 3. Berarti Y sama dengan 6 dikali 1 per 2 akar 3.
Y sama dengan 3 akar 3. Jadi titik koordinat kartesiusnya adalah P. Satu contoh soal ya, koordinat kartesius dan koordinat kutub. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan segitiga dalam trigonometri. Yang pertama itu ada aturan sinus, yaitu jika diketahui dua sudut dan satu sisi, maka aturan sinus ini bisa digunakan. Misal ada segitiga, segitiganya itu bebas, bisa sembarang, bisa segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau sama sisi. Di sini contoh ada segitiga ABC. Di depannya sudut A ada sisi A atau sisi BC, di depannya sudut B ada sisi B atau sisi AC, di depannya sudut C ada sisi C atau sisi AB. Nah, aturannya adalah itu sisi per sudut yang di depannya, yaitu sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C, atau sisi BC per sin A sama dengan sisi AC per sin B sama dengan sisi AB per sin C. Lanjut ke contoh soal penggunaan aturan sinus. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A adalah 60 derajat, sudut B adalah 45 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 10 cm. Panjang BC pada segitiga ABC adalah, nah di sini ada gambar segitiga ABC di mana sudut A 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan sisi AC panjangnya 10 cm. Lanjut ke penyelesaian soalnya. Sudah diketahui bahwa sudut A besarnya 60 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi AC 10 cm. Maka penyelesaiannya bisa menggunakan aturan sinus, yaitu BC per sin A sama dengan AC per sin B, di mana sudut A, sudut B, dan sisi AC sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja. BC per sin 60 sama dengan 10 per sin 45. Nilai dari sin 60 itu setengah akar 3. Dan nilai dari sin 45 itu setengah akar 2. Jadi dimasukkan lagi BC per setengah akar 3 sama dengan 10 per setengah akar 2. Kemudian kita operasikan, maka BC sama dengan 10 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Kita coret setengahnya, maka 10 akar 3 per akar 2. Masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara merasionalkan, dikalikan akar 2 per akar 2, maka panjang sisi BC adalah 5 akar 6 cm. Selanjutnya yaitu aturan kosinus. Ini bisa digunakan jika diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Nah, misalnya ada segitiga. Nah, segitiganya itu juga sama seperti aturan sinus. Itu bisa sembarang, bisa segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau sama sisi. Nah, di sini misalnya ada segitiga ABC. Nah, di mana sisi A berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Nah, aturan kosinus itu bagaimana? Nah, untuk mencari sisi A, itu bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikalikan cos A. Nah, untuk mencari sisi B, itu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Dan
Untuk mencari sisi C, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikalikan cos C. Lanjut ke contoh soal penggunaan aturan kosinus. Suatu segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 4 cm, sisi C 8 cm, dan sudut A sebesar 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi A. Nah, kita gambar segitiga ABC, di mana besar sudut A itu 60 derajat. Dan panjang sisi B berarti sisi di depan sudut B, yaitu sisi AC itu 4 cm. Dan sisi C itu 8 cm. Berarti sisi C itu berada di depan sudut C. Nah, unsur-unsur yang diketahui dalam segitiga ABC berada dalam urutan sisi, sudut, sisi. Dengan demikian, panjang sisi A dapat dihitung menggunakan aturan kosinus. Lanjut ke penyelesaian soalnya. Sudah diketahui bahwa sudut A itu 60 derajat. Sisi B itu 4 cm dan sisi C itu 8 cm. Nah, berapa panjang sisi A? Nah, penyelesaiannya kita bisa menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC dikalikan cos A. Nah, tinggal dimasukkan saja, maka A kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 dikali 5 dikali 6 dikalikan cos 60. Nah, cos 60 kan setengah, jadi tinggal dimasukkan lagi. A kuadrat sama dengan 16 ditambah 64 dikurang 60 dikali setengah. A kuadrat sama dengan 80 dikurang 30. A kuadrat sama dengan 50. Nah, berarti A-nya itu sama dengan plus minus akar 50. Karena di sini panjang segitiga itu nggak mungkin minus, maka dia pasti positif. Maka A sama dengan akar 50. Nah, kita sederhanakan lagi. Akar 50 itu kan merupakan akar 25 dikali akar 2. Maka didapat panjang sisi A adalah 5 akar 2 cm. Fungsi trigonometri adalah fungsi periodik atau dengan kata lain fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Ada beberapa unsur atau komponen yang wajib kita ketahui dalam mempelajari fungsi trigonometri. Yang pertama adalah nilai maksimum, adalah nilai minimum, yang ketiga adalah amplitudo, dan yang terakhir adalah periode. Dan selanjutnya kita akan pelajari lebih dalam fungsi berikut. Berikut ini adalah gambar grafik sinus dalam bentuk yang paling sederhana dengan fungsi fx sama dengan sin x. Di sini kita akan mencoba menentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode dari grafik tersebut. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, ini dapat dengan mudah kita lihat dari grafik. Untuk nilai maksimum itu berada di sudut 90 derajat dengan nilai 1. Sedangkan untuk titik minimum itu berada di sudut 270 derajat dengan nilai min 1. Kemudian kita beralih ke amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh suatu titik terhadap sumbu X atau terhadap garis X. Di sini dapat kita lihat titik terjauh atau ini berada di titik 1 dengan min 1. Jadi simpangan terjauh dari sumbu X ke nilai maksimum adalah sebesar 1. Tapi ketika fungsi sin X sudah berbentuk agak kompleks, maka amplitudo dapat dirumuskan dengan selisih nilai maksimum selisih nilai maksimum dan minimum dibagi 2. Di sini
nilai maksimumnya 1, minimum 1, selisihnya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Dan selanjutnya adalah kita menentukan periode atau satu periode dari grafik berikut. Periode adalah jarak dari titik acuan awal sampai ke titik awal pengulangan kembali grafik. Di sini kalau titik acuan awal kita 0, maka di sudut 2pi ini grafik akan terjadi pengulangan ke dalam bentuk nilai awal. Jadi di sini dapat kita simpulkan satu periode dari fungsi fx sama dengan sin x itu adalah jarak dari 0 sampai 2pi atau selisihnya sebesar atau jaraknya 2pi. Dari grafik baku sinus tadi dapat kesimpulkan nilai maksimum sama dengan 1, nilai minimum sama dengan min 1, amplitudo 1, dan periodenya sebesar 2pi. Tadi kita sudah coba menentukan nilai minimum, maksimum, amplitudo, dan periode pada fungsi baku f sin x. Sekarang kita beralih ke fungsi yang agak lebih sedikit kompleks dari bentuk biasa. Bentuk baku fungsi sin adalah fx sama dengan sin x. Sedangkan yang di atas ini adalah formula umum fungsi sin. Sekarang kita mencoba menambahkan variabel-variabel baru kepada fungsi baku kita sebelumnya. Sekarang kita coba dulu menambahkan dengan variabel a dan kita lihat apa yang terjadi terhadap komponen-komponen seperti nilai maksimal, nilai minimum, amplitudo, dan interval. Apakah berpengaruh atau tidak? Sekarang kita tambahkan variabel a. Di sini fx sama dengan sin x. Sekarang kita tambahkan variabel a. Kita tulis a sama dengan 2. Maka dari grafik kita dapat lihat titik maksimum minimum itu berubah dari 1 menjadi 2. Kalau tadi seandainya fungsi awalnya a sama dengan 1, maka titik maksimalnya berada di 1, minimumnya di 1. Ketika a berada di titik angka 3, maka nilai maksimumnya berubah dari 3 sampai ke min 3. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa perubahan nilai a sangat mempengaruhi nilai maksimum dan minimum. Ketika nilai maksimum dan minimum terpengaruh, maka amplitudo pun juga ikut terpengaruh. Tapi dari sini yang tidak terpengaruh hanya interval. Karena satu periode 0 fungsi baku tadi yang sin x itu satu periode adalah 2pi. Sedangkan ketika variabel ditambah menjadi 2, maka interval pun tidak berubah. Walaupun kita ganti dengan angka 3 a-nya, interval pun tetap masih tidak berubah. Jadi yang terpengaruh hanya nilai maksimum, minimum, dan amplitudo. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai a sangat berpengaruh dengan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum yang kita dapatkan, misalnya A2, nilai maksimum pun berubah ke angka 2. Nilai minimum pun berubah ke angka min 2. Jadi dapat kita rumuskan nilai maksimum sama dengan A, nilai minimum sama dengan min A. Sedangkan untuk amplitudo dapat kita cari dengan rumus selisih nilai maksimal dan minimal dibagi 2. Kemudian kita akan coba merubah variabel k, kemudian a, kemudian b. Sekarang kita coba yang k dulu, apakah berpengaruh terhadap keempat unsur tersebut. Sekarang kita kembalikan a ke posisi awal sehingga
kita cuman akan melihat pengaruh variabel K terhadap grafik. Sekarang kalau seandainya K kita rubah, yang tadinya 1 sekarang menjadi 2, ternyata tidak terjadi pengaruh terhadap nilai maksimum, minimum, dan amplitudo. Yang terjadi hanya pada periode. Tadi periode awal, di sini yang merah ini adalah fungsi baku sin, yang hijau adalah fungsi dengan sin 2x. Di sini dapat terjadi perubahan pada interval. Yang tadinya untuk fungsi awal, satu lembah dan satu bukit atau interval sama dengan 2pi, sedangkan untuk sin sin 2x, satu interval berubah menjadi 180 derajat. Jadi terdapat penyempitan jarak interval ketika K-nya semakin ditambah. Kita tambah lagi dengan K sama dengan 3. Ternyata intervalnya berubah lagi. Yang tadinya 180 sekarang berubah dari 0 sampai 120. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai K sangat mempengaruhi dengan interval atau periode. Jadi kita dapat simpulkan tadi kalau seandainya K-nya sama dengan 2, maka satu intervalnya 180 derajat. Sekarang K-nya 3, satu intervalnya sama dengan 120 derajat. Atau dapat kita rumuskan dengan rumus periode sama dengan 360 per K. Jadi 360 dibagi 3, jadi periodenya berubah menjadi 120. Sekarang kita akan lihat perubahan yang terjadi apabila kita merubah nilai atau menambahkan nilai A derajat terhadap fungsi baku yang kita tulis sebelumnya. Di sini nilai K kita posisikan kembali ke posisi awal, dan sekarang A-nya kita coba kasih nilai. Ketika dikasih nilai 30 derajat plus 30 derajat, ternyata grafik yang tadi awalnya titik acuan nolnya bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat, atau grafik bergeser ke kiri sebanyak 30 derajat. Sekarang kalau kita tambah lagi jadi 60, maka grafik awal yang tadinya titik awalnya berada 0 berubah menjadi min 60 atau bergeser 60 ke kiri. Sekarang kalau seandainya 60-nya kita rubah jadi min, maka grafik bergeser ke kanan. Jadi kalau tadinya plus bergeser ke kiri, sekarang min bergeser ke kanan. Yang membedakan hanyalah jarak pergeseran itu ditandakan oleh huruf nilai A derajat. Untuk penambahan variabel A atau pergeseran ke kiri ke kanan ternyata hanya menggeser grafik ke kiri dan ke kanan, tidak berpengaruh terhadap nilai maksimum maupun minimum, juga tidak berpengaruh terhadap amplitudo, juga tidak berpengaruh terhadap interval. Intervalnya tetap satu periodenya tetap jaraknya 2pi, dari titik acuan awal sampai ke akhir jaraknya tetap 2pi. Kalau seandainya titik acuan kita 0, maka akan terjadi pengulang kembali di titik 2pi derajat. Ini grafik akan berulang ke bentuk awal. Sekarang kita akan mencoba menambahkan atau merubah-rubah nilai B, dan kita lihat apakah grafik juga turut berpengaruh. Sekarang nilai A kita kembalikan ke posisi awal dalam posisi 0, sehingga grafik kembali ke bentuk baku. Sekarang kita menambahkan nilai B. Di sini dapat dilihat ternyata ketika kita tambahkan 0,5, ini grafik naik sebesar 0,5. Jadi grafik naik ke atas sebesar 0,5. Sekarang kalau kita tambahkan
1. Ternyata grafik naik 1 ke atas. Kalau seandainya kita kurang, grafik pun turun ke bawah. Jadi sebenarnya di sini dapat kita simpulkan perubahan nilai B ini hanya menggeser grafik naik ke atas dan ke bawah. Jadi ini sangat berpengaruh sama nilai maksimal dan minimal ternyata. Kalau seandainya kita geser 1, kalau kita geser 1, 1. Kalau kita geser 1, ternyata grafik naik sebesar 1 ke atas. Nah, ternyata di sini perubahan terjadi. Yang tadi grafik sin X nilai maksimalnya adalah 1, sekarang nilai maksimalnya berubah menjadi 2. Dan nilai minimumnya pun naik. Dari yang tadinya min 1, sekarang nilai minimumnya berubah menjadi 0. Di sini dapat kita lihat ternyata yang mempengaruhi nilai maksimum dan minimum adalah A dan B, tapi B tidak berpengaruh terhadap amplitudo karena amplitudo adalah simpangan terjauh. Jadi kita ambil sudut tengahnya dulu dari garis X. Nah, di sini baru kita bisa menghitung amplitudo. Dari percobaan-percobaan di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimum itu dipengaruhi oleh nilai A dan B. Jadi kalau dapat dirumuskan maksimum itu adalah absolut A atau nilai mutlak dari A ditambah B, sedangkan minimum adalah min nilai mutlak dari A ditambah dengan B. Jadi kalau seandainya untuk posisi sekarang, kalau seandainya A kita tambah menjadi 2, otomatis nilai maksimumnya itu 2 ditambah 1, jadi 3. Nilai minimumnya itu min 2 ditambah 1, jadi min 1. Kemudian untuk amplitudo tetap seperti biasa. Seperti awal, amplitudo rumusnya tetap amplitudo dengan selisih dari nilai maksimum dan minimum dibagi 2. Sedangkan untuk periode sangat dipengaruhi oleh variabel K atau tadi kita rumuskan dengan 360 per K. Sedangkan untuk fungsi cos berlaku hal yang sama terhadap fungsi sin. A juga mempengaruhi nilai maksimum minimum. A dan B mempengaruhi nilai maksimum minimum. B min plusnya bergeser ke atas ke bawah dan sudut A derajat menggeser grafik ke kiri ke kanan. Secara rumus berlaku aturan yang sama, maksimum adalah nilai absolut maksimum ditambah B, sedangkan minimum adalah nilai absolut A ditambah B. Kenapa nilai absolut? Karena ketika A berubah jadi min, maka grafik fungsi otomatis terbalik. Seperti di sini ada min cos atau min 1, maka grafik fungsi yang tadi awalnya 0 derajat itu nilainya 1 berubah, 0 derajat itu nilainya menjadi min 1. Maka grafik fungsinya otomatis jadi terbalik dari grafik awal. A plus B-nya menggeser grafik ke atas dan ke kanan. Ini mempengaruhi nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh yang berkaitan dengan grafik geometri. Materi tentang grafik fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.